Halo Rucin, rumah Korea Cinggu, Annyeonghaseyo. Ketemu lagi dengan saya Adisim dari Rumah Korea Indonesia. Baik, teman-teman, untuk kali ini, pelajaran kali ini kita masih tetap membahas huruf Korea. Di sini kita akan membahas tentang cara menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi sebuah kata. Kalau video sebelumnya kan kita membahas tentang suku katanya dan sudah kita pelajari tentang rumus. Nah, sekarang kita coba menuliskan eh, kata dengan menggunakan huruf. Nanti kita gabung-gabung seperti apa. Nah, kita mulai ya. Oke. Jadi begini teman-teman. Eh, biasa biasanya kan kalau kita menulis begini. Misalkan saya tulis nama saya Adi itu ya. Nama saya Adi. Saya akan menulis seperti ini. A, D, dan I kayak gitu ya. Adi karena dua suku kata. A, D itu. A, D kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Sam, ini kenapa ada bundernya? Atau kita bilang telur puyuhnya seperti itu ya. Kenapa ada telur puyuhnya seperti itu? Nanti akan saya jawab. Lalu misalkan namanya Wawan. Misalkan namanya Wawan. Wawan, oke. Kita pastikan dulu berapa suku kata. Wa, wan, dua suku kata ya, dua suku kata. Wa itu ingat, wa itu adalah huruf vokal. Wa, oke. Wa, ada telur puyuhnya yang lagi. Wan. Nah, seperti ini jadi nulisnya. Dua suku kata. Wan. W-A, W-A-N. W-A, W-A-N. Wawan. Kok ada telur puyuhnya? Sedangkan kita mempelajari bentuk huruf Koreanya cuman wa itu seperti ini Sam kayak gitu. A itu seperti ini Sam kayak gitu. Oke, karena ini nama bentuk ini adalah bentuk huruf. Sedangkan nama huruf itu ini wa. Nah, ini wa. Ini nama hurufnya A kayak gitu ya. Bentuk hurufnya wa seperti ini, bentuk huruf A-nya seperti ini. Begitu maksud saya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, begitu ya. Nah, teman-teman harus dipahami, tadi kata kunci saya adalah telur puyuh, ada bunder-bundernya. Jadi nanti kalau teman-teman menulis nama sendiri, ataupun menulis kata Indonesia yang tulis dalam huruf Korea, itu akan mudah menulisnya. Ada telur puyuhnya apa enggak ya, dan sebagainya. Oke, kita masuk ya ke pembelajaran ini tentang menggabungkan vokal dan konsonan seperti itu. Nah, baik. Yang pertama, ini caranya adalah yang pertama. Teman-teman harus memperhatikan seperti ini rumusnya ya. Jika suku kata ada huruf vokal, jadi vokal bertemu vokal, maka kedua suku katanya harus ada telur puyuh. Vokal ketemu vokal, gitu ya. Ya, vokal ketemu vokal harus ada telur puyuh seperti itu. Contohnya ini kita lihat. Nah, ini uyu. U dan U. Ingat ini vokal loh ya. U vokal, U adalah vokal. Vokal ketemu vokal harus ada telur puyuhnya. Ya sudah. U, U menjadi uyu. Dan ini adalah kata, teman-teman. Dan ini adalah suku kata menjadi kata. Seperti itu ya. Oke, terdiri dari dua suku kata menjadi kata uyu. Uyu itu susu artinya ya. Uyu, susu. Oke, lanjut. Misalkan dengan contoh yang lain. Ayu. Nah, terdiri dari dua suku kata juga ini. A dan U. A vokal, U itu vokal kan ya? U itu vokal. Jadi ditulisnya seperti ini. A, U. A, U. Ada telur puyuhnya. Ini namanya telur puyuh. Yang mundur-mundur ini. Ini bukan itu. Bukan konsonan ya. Nah, seperti itu. A, U. Seperti itu. Contoh yang lain, wowi. Nah, wowi. Wo dan wi. Vokal ketemu vokal ya. Wo dan wi. Nah, ada telur puyuhnya kalau dia menjadi suku kata wo dan wi menjadi kata wowi ya. Oke. Begitu teman-teman. Sekali lagi lihat vokal ketemu vokal harus ada telur puyuh. Udah gitu aja kata kuncinya ya. Vokal ketemu vokal harus ada telur puyuh. Oke, dalam suku kata. Oke, yang kedua. Nah, ini harus diperhatikan. Jika suku kata, kita mainnya suku kata. Jika suku kata diawali huruf vokal di awal,
vokal di tengah dan vokal di akhir, vokalnya di awal, di tengah, di akhir ya, tetap harus ada telur puyuhnya. Oke? Vokal dalam suku kata itu ya. Dalam suku kata ada vokal itu harus ada telur puyuh begitu saja. Baik di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh, adi. Nah, ini ya. Adi. Vokalnya kan di awal nih. A vokal. Suku kata pertama A, suku kata kedua di. Oke, kita tulis dalam huruf Korea. A seperti ini harus ada telur puyuhnya. DI, adi, menjadi kata adi seperti itu. Contoh yang lain, misalkan uci. Nah, vokal di awal ya. Uci terdiri dari dua suku kata. U dan ci. Oke, jadi ditulis suku katanya U harus ada telur puyuhnya dan ci ya, kayak gitu. Menjadi kata uci, oke? Uci, ya, namanya uci. Kalau nama teman-teman ya bisa ditulis nanti ya, dilihat suku katanya dengan apa cara seperti ini. Lihat eh, vokalnya dulu, suku katanya, vokal di awal, di tengah, di akhir. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, dewani, oke. Berapa suku kata? Tiga ya, tiga suku kata. De, wa, ni, tiga suku kata. Ditulislah dalam bahasa Korea. De, wa, ni, gitu. Suku kata pertama de, suku kata kedua wa, yaitu adalah vokal di tengah, ya, dan ni menjadi dewani, gitu ya. Ditulis menjadi sebuah kata dewani. Lalu contoh yang lain Rio. Nah, dua suku kata ri dan o di akhir kan? Nah, vokalnya ada di akhir ya. Di akhir suku kata ri dan o menjadi kata Rio. Oke. Paham ya sampai sini? Kesimpulannya adalah apa? Vokal jika dalam kata suku kata vokalnya ada di awal, di tengah dan di akhir, maka harus ada telur puyuh. Oke? Oke, paham. Next ya, kita lanjut ya. Oke. Yang ketiga adalah caranya adalah dipahami jika suku kata diawali huruf konsonan. Jika suku kata mulai dengan huruf konsonan, maka di konsonan di awal, di tengah dan di akhir telur puyuhnya hilang. Jadi tidak menggunakan telur puyuh. Contohnya adalah ninin, gitu ya. Ninin ini dua suku kata, ni dan nin. Ditulislah dalam huruf Korea. Ni konsonan ketemu vokal, tidak ada telur puyuhnya. Ni nin sama konsonan ketemu vokal, ninin menjadi kata ni nin, gitu ya. Oke, yang ketiga apa suku kata dimulai dengan konsonan di tengah ini. Malika misalkan gitu ya. Menjadi berapa suku kata? Tiga. Malika. Nah, ini Malika sama semuanya sebenarnya sih. Ini hanya contoh kasus saja ya. Ditulislah MA, tidak ada huruf puyuh, LI, tidak ada huruf puyuh K. Menjadi kata Malika. Kayak itu ya, Malika. Contoh yang lain. Tika gitu ya. Kita anggap aja ini di akhir gitu ya. Berarti tika ini dua suku kata. Ti dan K. Menjadi tika. Tika. Kata menjadi kata tika. Oke? Seperti itu teman-teman untuk penulisan jika kita ingin nulis dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Korea seperti itu. Karena ada beberapa nama wilayah atau nama yang sudah diakui Korea itu ada penulisannya sendiri dalam huruf Korea seperti itu. Tapi ya kita belajar ini latihan. Oke, coba ya kita latihan ya sebentar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Tapi ingat, hafalkan dulu bentuk huruf dan bunyi, dijamin bisa baca dan nulis. Artinya kan kita sudah bisa baca huruf gitu ya, dan lalu kita tuliskan. Contoh misalkan Indonesia. Indonesia ini ada berapa suku kata? In, do, ne, si, a. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya sudah. In. Nah, in. Vokal di awal ya toh. In. Do. Konsonan ketemu vokal. Ne. Konsonan ketemu vokal. Si. Konsonan ketemu vokal. A. A itu kan vokal. Vokal di awal, di tengah, di akhir dalam suku kata. Ini suku kata ya.
Itu harus ada telur puyuh. Lalu digabung menjadi sebuah kata. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Lalu ada contoh kota Jakarta. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, rupanya Jakarta ini dan Yogyakarta ini sudah dirumuskan sendiri penulisannya oleh orang Korea seperti itu dan ada di dalam kamus rupanya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Jakarta. Kalau kita kan ini kita lihat apa suku katanya ada Jakarta, ada tiga gitu ya. Tetapi kok di sini ada empat gitu. Jakarta gitu. Kenapa seperti itu? Karena orang Korea tidak bisa bilang R kayak itu ya. Jadi disimpel, dibuat mudah dan dibuat dialeknya itu biar lancar itu seperti apa? Jakarta. Jadi dibuat hidup. A, A, E, A. Ini kan huruf hidup ini. E. Nah, oke, A kayak itu. Jakarta. Nah, ditulisnya seperti ini bacanya. Jakarta. Lalu digabung menjadi sebuah kata. Jakarta. Jakarta. Itu. Nah, penulisannya sudah harus ditulis oleh kita kalau nulis Jakarta dalam bahasa Korea seperti ini. Karena sudah diakui gitu ya. Nah, Yogyakarta juga sama. Yogyakarta. Seharusnya kan satu, dua, tiga, empat. Ada empat suku kata. Tapi di sini kok jadi lima. Yogyakarta. Tadi karena butuh dialek yang memudah mereka lancar bicaranya dalam bahasa Korea untuk orang Korea. Jadi dibuatlah seperti ini. Yogyakarta atau masing-masing suku kata harus hidup gitu ya. Nah, ditulis dalam huruf Korea menjadi Jogjakarta. Digabung menjadi sebuah kata. Jogjakarta. Jogjakarta gitu. Ini bisa seperti itu ya. Dan sudah harus seperti ini penulisannya. Tapi bagaimana kalau kita berbicara ke kota lain, Bantul gitu ya. Berapa suku kata kira-kira? Semarang, apalagi Surabaya. Bagaimana? Yuk coba kita bahas ya. Bantul. Bantul. Berapa suku kata? Dua. Ban, ya. Tul. Oke, Bantul. Kita buat tulis dalam bahasa Koreanya, huruf Koreanya, ban. Satu suku kata ban. B-A-N. Ban. Oke. Plus tul. Maunya yang mana? Yang T biasa aja ya. T-U-L. Nih. Oke. Jadi, menjadi Bantul. Oke. Bantul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, Bantul. Oke, mainnya suku kata. Paham ya sampai sini ya? Oke, nanti coba-coba dengan kata-kata yang lain gitu ya. Oke, Semarang. Berapa suku kata? Semarang. Oh, tiga suku kata ya. Semarang. Yuk, kita langsung tulislah dalam bahasa Korea ya. Katanya ya, kata Semarang. Se. M-A, M-A, ma. Rang, R-A-Ng. R, A, Eng. Nah, Semarang. Semarang, oke. Surabaya, berapa suku kata? Surabaya. Satu, dua, tiga, empat. Empat suku kata. Ya, empat suku kata. Coba kita tulis dalam bahasa Korea langsung. S, su. S-U, su. Oke. Bukan yang lain loh ya. Oke. Sura, R-A. R-A, ra. Sura. Terus apa lagi? Ba, B-A. B dan A. Ba. Ya, ya. Ya itu vokal loh ya. Ya. Surabaya, ya vokal ketemu vokal harus ada telur puyuh. Surabaya atau vokal suku kata dengan vokal di akhir harus ada telur puyuh. Surabaya. Begitu teman-teman. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Paham lah, ini mudah. Oke, terus latihan dan latihan ya. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman menerjemahkan nama pacarnya,
mantannya mungkin, atau kata-kata yang lain coba di kolom komentar gitu ya. Oke, sampai sini paham? Oke, terus cukup sekian ya dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti bisa tanya jawab di kolom komentar. Dan nanti kita ke video selanjutnya yaitu terkait dengan angka kita bahas. Jadi simpulannya teman-teman, sekali lagi harus hafal bentuk huruf dan bunyinya, wajib ya, dan harus tahu cara penulisannya. Sehingga nanti kalau belajar menyimak ke depannya, kalau sudah belajar bahasa Korea di level selanjutnya, itu akan lebih mudah. Jadi apa yang didengar bisa ditulis. Yang diperhatikan adalah suku katanya, begitu ya, agar tulisannya bisa rapi dan lebih teliti. Terima kasih. Gamsahamnida. Annyeonghaseyo. Bye-bye. Fighting, semangat dan semangat. Bye-bye.